Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana telah menciptakan kita dan yang telah menciptakan kita dan memberikan kita beribu-ribu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Alhamdulillah. Salawat bertangkaikan salam, bercurahkan kerinduan kepada baginda kita Nabi Muhammad, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang ini sampai ada lampu ya. Yang saya hormati Ustadz pembimbing tahfiz Darul Razak Ustadz Halub, yang saya hormati para teman-teman saya sekalian, dan yang saya hormati pula para penonton, yang mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada kita. Amin ya Allah. Amin. Saya di sini sebagai MC yang akan membawakan acara, dan rangkaian acaranya ialah pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, kultum dan penutup. Langsung saja kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara selanjutnya ialah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Ilham jauh-jauh dari Lombok. Kepadanya saya persilahkan. Selalu Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terus pada masih kecil enak tuh Sadaqallahul azim. Alhamdulillah telah usai pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan yang membacanya dan kita sebagai pendengarnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin. Lanjut ke acara selanjutnya ialah kultum yang akan dibawakan oleh Ustadz Wisnu dari Bogor. Kepadanya kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu kenikmatan kepada kita semua, yaitu diantaranya nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabat-sahabatnya, dan pada para mutabi'innya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati khususnya guru kita semua, Ustaz Halub, mari kita sama-sama doakan beliau selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa yang saya hormati rekan-rekan santri Rumah Tahfiz Darul Razak yang semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam kesempatan kultum malam hari ini, kultum yang akan saya sampaikan yaitu kisah salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Kilabah. Ada yang pernah mendengar kisah Abu Kilabah? Ada yang sudah pernah? Nah, maka dari itu, dalam kesempatan kultum malam hari ini, saya akan membawakan sedikit kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah adalah seorang sahabat Nabi yang dikenal selalu bersyukur. Nama lengkapnya yaitu Abdullah bin Zaid al-Zarmi. Beliau termasuk seorang perawi yang banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Jadi Abu Kilabah ini adalah salah satu seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Mengutip dari buku Kearifan Islam karya Maulana Wahiduddin Khan, Abu Kilabah berasal dari kota Basrah dan wafat di Syam pada tahun 1004 Hijriah. Ia juga merupakan seorang yang masyhur sebagai ahli ibadah dan juhud. Sosok Abu Kilabah memiliki kepribadian yang selalu bersyukur terhadap rahmat Allah dan selalu haus akan ilmu. Sesuatu hari Abu Kilabah pernah ditanya oleh seseorang, siapakah yang paling kaya di dunia ini? Kemudian beliau menjawab, orang yang paling kaya adalah seseorang yang bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Lalu Abu Kilabah ditanya lagi, lalu siapakah orang yang paling berilmu di dunia ini? Abu Kilabah menjawab, orang yang selalu meningkatkan pengetahuannya. Teman-teman semua, Abdullah bin Muhammad pernah mengatakan, suatu hari aku pernah berada di daerah perbatasan wilayah Aris di negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil yang dari bentuknya menunjukkan bahwa pemiliknya orang yang sangat miskin. Jadi di Mesir ada tenda kecil. Lalu aku pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Aku melihat ada seorang lelaki, tetapi bukan lelaki biasa. Kondisi laki-laki itu sedang berbaring dengan tangan dan kakinya yang buntung, telinganya yang sulit mendengar, matanya buta dan tidak ada yang tersisa selain lisannya yang berbicara. Jadi
kondisi laki-laki ini sangat memprihatinkan. Kakinya buntung, telinganya tuli, matanya buta. Hanya lisannya saja yang bisa berbicara. Dan dari lisannya orang tersebut mengucapkan, "Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan Engkau sangat memuliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain." Lantas orang tersebut heran, kemudian bertanya kepada Abu Kilabah, "Wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang engkau syukuri?" Jadi ketika seseorang ini melihat Abu Kilabah, matanya buta, kakinya buntung, telinganya tidak mendengar, maka dia heran, apa yang mau disyukuri? Kemudian sang laki-laki pemilik kemah menjawab, "Wahai saudara, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku, atau gunung apa yang pasti aku akan terbakar, atau dijatuhkan langit kepadaku yang pasti akan meremukkanku. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala." Jadi seandainya Abu Kilabah ini oleh Allah diberikan suatu musibah, dia tidak akan mengatakan sesuatu apapun kecuali selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Aku kembali bertanya. Kemudian seseorang itu bertanya kembali kepada Abu Kilabah, "Bersyukur atas apa?" Bingung laki-laki tersebut. Laki-laki pemilik kemah menjawab lagi, "Tidaklah engkau melihat dia telah menganugerahkan aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur. Di samping itu aku juga memiliki anak yang waktu sholat ia selalu menuntunku untuk ke masjid, dan ia pula menyuapiku. Namun sejak 3 hari ini dia tidak pulang kemari. Bisakah engkau tolong carikan dia?" Jadi Abu Kilabah ini mempunyai seorang anak. Anak itu anak yang soleh. Ketika datang waktu sholat, ia selalu menuntun Abu Kilabah untuk melaksanakan sholat. Dan ketika Abu Kilabah merasa lapar, kemudian anaknya menyuapinya. Abu Kilabah. Mana yang di kemah? Ya, yang di kemah namanya Abu Kilabah. Abu Kilabah ini. Tapi sejak 3 hari anaknya hilang. Sudah 3 hari hilang, maka Abu Kilabah meminta pertolongan kepada seseorang yang datang ke kemahnya tersebut. Kemudian seseorang itu menyanggupi permohonannya dan pergi untuk mencari anaknya. Setelah beberapa saat mencari, aku mendapati jenazah yang sedang dikerubungi oleh singa. Ternyata anak laki-laki tersebut telah diterkam oleh kumpulan singa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengetahui tragedi itu, aku pun bingung bagaimana cara mengatakan kepada laki-laki pemilik kemah itu. Aku lalu kembali dan berkata kepadanya untuk menghiburnya, "Wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub?" Kemudian Abu Kilabah menjawab, "Ya, aku tahu kisahnya." Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, "Sesungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu?" Abu Kilabah menjawab, "Ia menghadapinya dengan sabar." Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, "Wahai saudaraku, Allah telah menguji Nabi Ayub dengan kepakiran. Bagaimana keadaannya?" Kemudian Abu Kilabah menjawab lagi, "Ia selalu bersabar." Aku kembali memberi pertanyaan lagi. Ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya. Bagaimana keadaannya? Abu Kilabah menjawab lagi, "Ia selalu bersabar." Aku kembali memberi pertanyaan lagi. Ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya. Bagaimana keadaannya? Abu Kilabah menjawab lagi, "Ia selalu bersabar." Aku kembali bertanya yang terakhir kali. Ia juga diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya? Abu Kilabah menjawab, "Nabi Ayub selalu bersabar. Dan sekarang katakan kepadaku,
Mana di mana? Mana di mana? Di mana anakku? Di mana anakku? Lalu laki-laki tersebut memberitahu kepada Abu Kilabah, sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau. Selanjutnya laki-laki pemilik kemah itu berkata, Alhamdulillah, Alhamdulillah yang dia tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat pada Allah sehingga ia diazab di neraka. Abu Kilabah ketika mendengar anaknya telah meninggal, dia bersyukur. Alhamdulillah semasa hidupnya anaknya tidak seorang ahli maksiat. Dia selalu sholat tepat waktu, selalu mengurusi Abu Kilabah, menyiapkan makan, menyuapinya dan sebagainya. Kemudian ia Kemudian ia menarik napas panjang lalu meninggal dunia. Aku pun memberikannya di tangan, kututupi dengan jubahku dan meminta bantuan kepada 4 orang laki-laki yang lewat mengendarai kuda untuk mengurus jenazah. Jadi ketika Abu Kilabah mendengar anaknya sudah meninggal, Abu Kilabah akhirnya meninggal. Keempat laki-laki tersebut ternyata mengenali jenazah yang tinggal di kemah kecil. Mereka berkata, ini adalah Abu Kilabah, sahabat dari Ibnu Abbas. Laki-laki ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim, namun ia menolak jabatan tersebut. Dikatakan dalam riwayat lain, Abu Kilabah merupakan sahabat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir pada masa itu sehingga khalifah ingin menjadikannya seorang hakim. Itu merupakan jabatan yang mulia, tetapi Abu Kilabah menolaknya dan pergi ke wilayah Mesir hingga wafat dalam keadaan seperti ini. Demikianlah kisah Abu Kilabah, sahabat Nabi yang senantiasa selalu bersyukur dan bersabar, dan semoga sifat mulianya tersebut dapat diteladani oleh umat muslim khususnya. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaaf dan dimaklum. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kultumnya kepada Ustadz Wisnu, Masya Allah sekali. Yang cerita yang dibawakan oleh beliau, yakni Abu Kilabah, yang dapat kita ambil pelajarannya dari Abu Kilabah ialah kita harus selalu bersabar dalam menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mau itu ujian kehilangan keluarga, harta, atau bahkan anggota tubuh kita sendiri, kita harus bersyukur, pasti itu ada ininya dari Allah. Baik, lanjut ke acara selanjutnya ialah penutup. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.